Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa waktu terakhir ini penulis sering jalan kencang karena kebetulan olinya itu memenuhi ya. Jadi olinya bisa tahan dipakai di kecepatan tinggi. Nah, dari jalan di kecepatan tinggi ini penulis jadi perhatikan ya, bahwa ketika di kecepatan tinggi penulis pingin berubah arah drastis ya, yang namanya body steering itu ya hampir sama sekali nggak bisa diandalkan. Jadi jalan di atas 100 itu pingin berubah arah, penulis lebih bisa merasakan ketika mainan setang. Jadi ingin berubah arah mendadak, lebih enak mainan setang. Entah mengapa perilakunya setang ini apa istilahnya, counter steering ya, itu bisa beda-beda ya untuk NMAX ini. Jadi untuk NMAX ini di kecepatan rendah itu belok enaknya pakai body steering. Rendah itu kurang dari 40 mungkin sampai 90 itu counter steering bisa. Nah, setelah di atasnya 90 rasanya kok langsung ya motor itu belok ke arah kita nyentakkan setang. Jadi disentakkan ke kanan langsung jadi belok kanan. Ya entah itu kalau penulis sudah refleks arahkan ke sebaliknya atau dulu ya, karena ya kecepatan di atas 100 itu wis gak iso ya kadang diceritakan, karena ya hitungan kejadiannya kan milisecond bisa, nggak bisa hitung detikan lagi. Tapi yang jelas penulis jadi kepikiran bahwa untuk yang namanya mengendalikan motor ini sama kayak pengereman, ada tahap awal, ada tahap sedang. Maksudnya tahap lagi melakukan. Jadi ada tahap awal, ada tahap sedang melaksanakan. Jadi untuk tahap awalnya misalnya pengereman ya, jadi penulis kan sering ya ngomong kalau ngerem itu ada 2 tahap minim, tahap awal dan tahap sedang melakukan pengereman. Nah, pada tahap awal ini hukumnya beda dari ketika sedang melakukan pengereman. Yang banyak beredar itu adalah aturan ketika sedang mengerem. Ketika sedang mengerem, maka yang banyak berpengaruh adalah rem depan. Jadi prioritas kita adalah mengendalikan kekuatan rem depan. Membuat bagaimana caranya pengereman itu bisa maksimal, entah ditekan, entah dikurangi tenaga remnya. Tujuannya adalah membuat pengereman maksimal. Kalau grip ban masih ada, kita tambahi. Kalau grip ban sudah mepet, ya kita kurangi sedikit. Karena kalau kelebihan, ya drosor. Nah, untuk tahap awal pengereman, kita nggak bisa mengandalkan rem depan. Apalagi untuk motor yang bobotnya di belakang. Motor macam Harley Davidson, macam motor matic. Motor matic untuk yang panjang kayak NMAX ini juga beda ya perilakunya. Jadi beda perilakunya dari Honda Beat, Suzuki Next2, Mio M3 atau sejenisnya. Jadi wheelbase-nya, jarak roda depan dan belakang itu juga pengaruh. Ya, ini pengaruhnya terutama adalah untuk perbedaan antara tahap awal pengereman dan selagi melakukan pengereman. Jadi ya kalau penulis sih
terutama ngerasakan ketika mengerem bedanya antara bawa Next 2 dan NMAX. Mungkin baiknya penulis jelaskan dulu ya transisinya ya, mengapa kok ada perubahan antara tahap awal dan tahap selagi melakukan pengereman. Pada tahap awal grip ban depan itu lemah ya, di motor Matic, di motor Harley, baik yang wheelbase pendek ataupun wheelbase panjang, belakang itu lemah. Jadi pada tahap awal di motor Matic atau di motor Harley, grip ban depan itu lemah. Kenapa? Karena pembebanan lebih banyak di ban belakang. Jadi untuk tahap awal yang lebih ngegrip, yang lebih banyak kemampuan pengeremannya adalah yang belakang. Kalau kita mengandalkan rem depan pada saat itu, resiko jatuh. Jadi resiko jatuh itu besar. Jatuh karena ban depan slip. Jadi pada tahap awal itu kita harus bagaimana caranya membuat ban belakang itu melambat lebih kuat. Kalau di motor manual masih ada engine brake. Ya walau untuk Harley mungkin engine brake-nya minim ya, karena RPM rendah. Jadi engine brake itu kan makin besar kalau RPM-nya tinggi. Kalau RPM-nya rendah kan ya engine brake-nya minim ya. Kecuali kalau RPM tinggi pakai Harley-nya. Tapi kalau Harley biasanya orang ya pakai RPM rendah kan. Jadi ya engine brake minim. Kalau engine brake minim, maka ya kita harus menggunakan rem belakang. Jadi rem belakang akan membuat motor jadi melambat, dan yang dibutuhkan itu adalah untuk membuat beban itu jadi pindah ke depan. Setelah beban pindah ke depan, grip ban depan akan meningkat. Kalau grip ban depan itu meningkat, maka mengerem pakai rem depan akan lebih pakem, lebih aman. Nah, beda antara motor dengan wheelbase pendek dengan wheelbase panjang adalah kalau melakukan pengereman belakang ini, maka yang depan ini akan lebih cepat ya mengalami pembebanan di motor yang wheelbase-nya pendek. Dan setelah itu pun ya pemakaian rem depannya juga jadi lebih lebih harus hati-hati. Karena apa? Karena ada resiko jungkel. Jadi di motor wheelbase pendek itu setelah melakukan pengereman, maka bobot yang pindah ke depan akan jadi jauh lebih banyak. Karena ya tinggi motor kan sama ya. Tinggi motor itu ya podo kan antara motor yang cc kecil dan cc besar kira-kira sama. Beda pun nggak begitu banyak. Memang ada relatif yang cc besar agak ditinggikan, tapi ya kan nggak banyak bedanya. Yang beda wheelbase-nya yang lebih banyak. Beda ini membuat ya kalau pakai motor dengan wheelbase pendek jadi harus mempertimbangkan jungkel juga. Sementara kalau naik kayak NMAX, kayak PCX, resiko jungkel lebih sedikit ya. Jadi pakai rem depan bisa lebih banyak. Walau untuk kemampuan menghentikan motor ya beda lagi. Ya kalau untuk penulis rasanya NMAX ini berhentinya bisa lebih cepat daripada Next 2. Tapi ya penulis nggak pernah ngukur. Soalnya ya Next 2 itu gak iso banter sih. Karena biasanya ngukur standarnya kan kecepatan 100. Pemene spedone Next 2 jarumnya wis putus. Ya wis terus. Jadi yang namanya ngerem jelas ada perbedaan antara tahap awal dan selagi melakukan pengereman. Selagi melakukan pengereman biasanya ya penulis sudah melupakan kekuatan rem belakang berapa. Kalau kurang wis jarno, kelebihan ya wis jarno. Ban belakang lock pun penulis biarkan. Jadi beberapa kali kalau penulis kaget, sering kali ban belakang itu ngelok. Kalau penulis komplain, remnya nggak pakem, tapi ya ternyata ketika melakukan pengereman kagetan itu
ya sempat juga ban belakang ngelok, itu penulis biarkan. Penulis akan fokus ke rem depan. Kalau butuh menghindar jarang ya. Kalau butuh menghindar biasanya pas lagi melakukan rem belakang itu sudah menghindar duluan. Jadi ketika rem belakang diiringi dengan manuver, pakai rem depannya biasanya sudah kondisi lurus. Nah sekarang untuk kemudi ini ya ternyata ada tahap awal dan tahap sedang melakukan belokan. Jadi kalau kecepatan rendah ya, posisi bodi ya biasanya stabil, statis, gak lapo-lapo. Kecepatan menengah ya membantu sedikit, misalnya miring kiri, miring kanan gitu. Kalau kecepatan tinggi terus gak sempat ya bodi itu gerak-gerak ya, karena badan bergerak itu akan mempengaruhi handling motor. Kecuali memang itu bukan kagetan ya, yang bisa direncanakan misalnya 15 detik sebelumnya, 10 detik sebelumnya. Tapi kan kondisi jalan sangat bervariasi. Seringkali perubahan bisa terjadi dalam waktu misalnya 2 detik atau 1 detik. Itu gak sempat ya namanya mikir untuk body steering bagaimana. Sempatnya cuma pakai berkendara, mengendalikan kemudinya saja. Kalau kecepatan menengah sih penulis jarang ya butuh kaget-kagetan karena masih ada waktu. Jadi beloknya yo masih bisa mempertimbangkan badannya. Masih bisa badan ngawali gitu, nyantai ya. Jadi kecepatan segini nih, kecepatan 75 80 ini masih nyantai. Masih bisa mikir badannya miringkan kanan dulu sebelum belok. Ini misalnya ya pindah jalur, badannya miringkan kiri dulu. Jadi kecepatan 80 itu saya nyantai ya. Badan kiri dulu terus baru diikutin motornya. Badan kanan dulu baru diikutin motornya. Kayak gitu masih nyantai. Tapi kalau kecepatan 100 gak nutut ya. Di atas 100 gak nutut. Kalau misal pakai badan seperti itu, manuvernya kurang cepat. Dan ya penulis baru sadar bahwa kalau di atas kecepatan di atas 100 kok penulis geraknya kok jadi setang tok. Jadi badan rasanya ya gak gerak, cuma setang tok sing main. Kalau kecepatan lebih tinggi lagi ya bisa aja setang tok sing main, badan sama sekali nggak main. Jadi ya kadang ya kita itu pas berkendara cepat kita dipaksa untuk menyilang kanan, menyilang kiri. Pas ada sepeda motor nutupin jalan, kita nyilang kanan. Terus karena mobil yang di depan itu lambat, kita harus terpaksa nyilang kiri lagi. Nah di saat nyilang kiri lagi itu kita baru tahu bahwa di depan mobil itu ternyata ada juga motor yang ada di sebelah kiri jalan. Jadi kita harus menghindar ke kanan. Nah di saat itu ya penulis ngerasakan kok pakai setang enak gitu. Entah mengapa ya, kalau untuk NMAX ini, NMAX penulis belokan setang ke kiri itu jadi bisa belok. Padahal kalau kecepatan sekarang 77 ya, penulis setang ke kanan, motornya jadi belok kiri. Tapi kalau sudah di atas 100 entah mengapa setang ke kanan jadi belok kanan gitu ya. Tapi ini entah lagi kalau penulis refleks ya. Tapi yang jelas ya, penulis di kecepatan di atas 100 itu menggunakan setang ya kalau ingin belok mendadak. Jadi ya setang yang jadi mainan. Ini tentu ya beda kalau misalnya penulis berkendaranya merunduk. Jadi kalau berkendaranya merunduk mungkin beda lagi ya. Penulis ya sekarang kayak nggak pernah ya berkendara sambil merunduk. Kalau berkendara sambil merunduk kan distribusi berat kan sudah beda.
Kalau distribusi berat beda ya, tentu cara belok cepatnya juga bakal beda. Dan ya yang penulis omongkan di sini juga hanya berlaku untuk NMAX. Penulis nggak jamin cara yang sama bisa berlaku juga untuk PCX, untuk Aerox. Karena ya ukuran ban beda, wheelbase beda, berat beda, ketinggian juga beda. Karena di Next 2 itu penulis nggak pernah sampai butuh seperti itu. Karena Next 2 itu modelnya lebih ke body steering, belok bisa ngikutin body. Kalau dipakai counter steering, bahkan kecepatan 80 pun nggak mempan. Jadi kalau NMAX ini kan body steering kecepatan 40 masih fungsi, counter steering di atas 40 sudah mulai bisa dipakai. Nah kalau Next 2 bahkan kecepatan 80, 90 counter steering nggak bisa dipakai. Ini tentu penulis cuma ngomong soal inisialnya saja ya, awalan ketika membeloknya. Karena ketika sudah belok, ketika sedang belok, sedang ya, bukan sudah, maaf. Ketika sedang belok, maka ya badan jadi mengikuti. Kayak misalnya kalau belokan yang kecepatan tinggi itu di flyover ya, yang tadi ono pagar-pagar di atas itu. Nah itu penulis kadang menyesuaikan posisi duduk biar rada enak. Ya memang kecepatannya cuma berapa ya, cuma 70 ya, nggak sampai 100. Karena ya penulis jalan 100 bisa, tapi yo mikir-mikir lah, untuk apa sih jalan kencang-kencang wong yo gak ana butuhe. Yang apa, yang di situ bukan sesuatu yang kritikal gitu ya, bisa digantikan di tempat jalan yang lain. Kencang di bagian jalan yang lain sudah cukup untuk bisa menghilangkan kebutuhan untuk kencang di flyover tersebut. Ya penulis menyesuaikan posisi duduk ya untuk jaga-jaga kalau nanti lewat lagi di situ dalam kondisi yang terpaksa harus kencang atau kondisi jalan sudah nggak enak. Jadi menyesuaikan posisi duduk itu untuk menyesuaikan grip ban depan dan belakang ya terutama. Jadi gimana caranya antara depan dan belakang itu seimbang gripnya. Ya mungkin itu sulit dirasakan, tapi ya namanya feeling ya, tiap orang beda-beda. Ya penulis menyesuaikan posisi duduk, entah maju entah mundur ya, untuk siap-siap kalau nanti jalannya itu mendadak licin. Ya untuk jaga-jaga juga untuk kesempatan di lain waktu. Karena kebiasaan seperti itu juga yang membuat penulis kalau duduk di NMAX ini nggak selonjor. Jadi kan NMAX ini enak ya dipakai selonjor, tapi penulis tidak pakai selonjor. Ya karena kebiasaan menyesuaikan duduk itu harus maju harus mundur. Kalau pakai selonjor gak enak, karena selonjor itu ya posisi duduknya harus itu saja ya. Nah kalau di tengah tikungan gitu yang main rem biasanya. Pingin belok lebih tajam ya terpaksa rem belakang tentunya, bukan rem depan. Ya rasanya jarang ya kalau di tengah tikungan itu butuh mendadak pindah arah itu pakai ngegas. Karena ya ngegas itu antara efeknya minim dengan berlebihan. Efeknya minim itu karena akselerasi ini motor ini seberapa sih. Berlebihan itu adalah ya kalau ban belakangnya lepas di kendali selip lah yo munting motornya. Oh ya, tips lagi ya untuk kencang, penulis itu awal ngegasnya selalu pelan ya. Jadi ketika mau nyalip gitu, penulis awalnya itu
pasti gasnya kecil dulu. Jadi misalnya gini ya, gas kecil dulu terus baru gas besar. Mbah ketok apa gak posisi tangan, tapi ya penulis yang lakukan itu. Kenapa begitu? Ya untuk lebih mendapatkan grip atau gigitan antara rumah kopling kampas ganda dengan rumah koplingnya ya, yang lebih mantap satu. Yang kedua adalah untuk hemat belt. Jadi ya penulis pikir kalau sering nyentak-nyentak itu nggak bagus untuk kesehatan beltnya. Jadi awal gas itu selalu kecil dulu, baru kalau sudah sempat gigit agak banyak, gasnya dibesarkan. Jadi ya walau mungkin kelihatannya penulis kayak gap terus, itu sebenarnya ya awal-awal penulis selalu gasnya kecil dulu. Jadi setelah jalan konstan, gas agak banyak, setelah kerasa motornya sudah jalan, baru digas besar. Jadi gini, gas dikit dulu baru gas besar. Karena ya percuma gas besar, karena ya daya dorong motor ya tetap seperti itu ya. Ini motor tenaganya ya cuma sepiro. Beda ya antara di jalan dengan ketika di tempat balap. Kalau tempat balap ya yang namanya 10 milisecond saja penting ya. Kalau di jalan yo, kalau misalnya nggak bisa kencang yo wes relakan. Nanti butuh kencangnya ya di posisi yang lebih aman. Nah, seperti misalnya lewat sini. Ya mau jalan 100 pun no problem ya. Gambling, oh yang depan nggak bakalan pindah arah gitu. Ya bisa. Nah, tapi ya untuk apa? Karena toh ada kesempatan lain, misalnya seperti di sini ya, ini bisa kencang untuk menghilangkan efek yang sebelumnya. Ya sayangnya orang-orang itu sering pemikirannya terbatas gitu ya. Di jalan yang lengang gini nggak kencang, tapi di jalan yang macet-macetan, yang harus memaksa orang ngalah, yang harusnya pelan, itu pakai kencang. Jadi kecepatan rata-rata cuma misalnya 60 km per jam, tapi top speednya cuma 70, minimal speednya 50. Kalau penulisnya lebih milih kecepatan rata-rata 60 jam, top speednya 100, kecepatan minimalnya 10. Jadi kondisi yang harus pelan ya pelan, kalau ya ada lengang ya kencang sekali. Ya mungkin bisa saja ya orang yang seperti itu adalah orang yang trauma jalan di atas 100 atau jalan di atas 70 trauma. Tapi ya yang seperti itu menurut penulis malah lebih banyak meninggikan resiko. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.